menuju Indonesia kebangsaan dan tanah air. Mari kita bersatu Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bapak Ibu sekalian, kita tetap berdiri. Kita menyambut firman Tuhan yang hadir di antara kita. Kita mari menghadap Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 18, Allah hadir. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Berbagi kita Allah hadir bagi kita memberi berkat limpah kuasa-Nya Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Betapa kami tidak bersyukur kehadirat-Mu yang kudus ya Allah. Kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Inilah kami umat-Mu dari Jemaat GBB Kasih Karunia. Ketika Tuhan memperkenankan kami boleh berkumpul dalam ibadah keluarga secara terpadu ya Allah. Walaupun ibadah kami ini boleh melalui Zoom, kiranya Tuhan senantiasa dimuliakan melalui puji-pujian dan doa kami. Demikian Tuhan, dengan segala keberadaan kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus untuk menyatakan syukur hati kami atas penyertaan Tuhan. Terlebih-lebih ketika Tuhan berkenan untuk mengibarkan bangsa kami, bangsa Indonesia, tiba di hari kemerdekaan yang ke-75 pada 17 Agustus 2020 yang lalu ya Allah. Sebagai warga negara, sebagai warga Tuhan, kami boleh mensyukuri atas berkat dan karunia Tuhan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Itulah kehadiran kami pada malam hari ini ya Allah, untuk menyatakan syukur hati kami melalui ibadah terpadu dari Jemaat GBB Kasih Karunia dari sektor pelayanan 1 sampai 6, bahkan jemaat yang ada di Pospel Taman Adiasa.
Kami akan menghadap Tuhan, biarlah kuasa roh Tuhan akan menuntun dan memimpin kami dalam ibadah ini, sehingga segala pujian dan doa kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu sekalian, kami persilakan untuk duduk kembali. Udah nih. Sebagaimana kata ibadah yang sudah di-share dalam grup Keluarga Besar Kasih Karunia, mari kita baca Mazmur secara responsorial. Mari kita membacakannya Mazmur pasal 100 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur untuk korban syukur. Soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah pada Tuhan kita kehadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan dialah umatnya dan kawan gembala-gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukur kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selamanya, Setianya temurun. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 336, Indonesia Negaraku. Emang kalau cabut ini enggak bunyi? Lambang malah dengar. Bapak Ibu, sesuai dengan tata ibadah yang sudah di-share di sini, pada saat kita menyanyikan Kidung Jemaat ini kita secara berganti. Yang bait pertama kita nyanyikan bersama-sama, dan bait yang kedua nanti dinyanyikan oleh kaum bapak untuk laki-laki, dan yang ketiga kaum perempuan, dan yang terakhir nanti kita bersama-sama semua. Indonesia negaraku, bait yang pertama. Indonesia bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Dirgahayu Indonesia, bangsa setananya, sepanjang masa lalu Tuhan sertanya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kemuliaan sepanjang masa.
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati kita berdoa. Dalam kemurahan dan kasih-Mu Tuhan, yang terus bersama dengan kami, berkati kami, memberi yang terbaik bagi kami, sebagai pribadi, keluarga, gereja, juga sebagai bangsa, kami bersyukur bersama. Dan saat ini dalam rangka syukur dan sukacita kami sebagai bagian dari bangsa Indonesia, juga sebagai bagian dari umat Allah, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sertai kami, tuntun kami, berkati kami, sehingga semua yang kami baca, yang kami dengar, mampu kami pahami, kami mengerti, dan kami juga akan ditolong untuk melakukannya dalam sepanjang hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, maupun sebagai warga negara. Berkati kami Tuhan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri untuk pembacaan Alkitab saat ini. Pembacaan dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-43. Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca secara bersilih ganti. Ibu-ibu dan kita yang perempuan akan membaca ayat 34 dan ayat-ayat selanjutnya yang bernomor genap. Sementara bapak-bapak dan saudara-saudara akan membaca ayat 35 dan ayat-ayat selanjutnya yang bernomor ganjil. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10, ayat 34 hingga ayatnya yang ke-43 yang menyatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan Dia mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia sampaikan kepada orang-orang Israel, firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Dia, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menguasai semua orang yang berkuasai iblis. Allah menyertai Dia. dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Dia menampakkan diri. Bukan kepada semua bangsa, tapi kepada saksi-saksi sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Dia bangkit dari antara orang. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa karena namanya. Demikian pembacaan ayat-ayat Alkitab. Terpujilah Allah. Haleluya.
Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, slide yang berikut boleh? Ya, ini menyegarkan ingatan kita. Karena hari Minggu kemarin kita juga membahas tentang kitab Kisah Para Rasul. Jadi kitab Kisah Para Rasul berisi tentang sejarah pemberitaan Injil dan kekristenan. Dan ada 3 bagian besar dari seluruh kitab Kisah Para Rasul. Yang pertama adalah kesinambungan karya Allah melalui pencurahan Roh Kudus. Kita ingat Kisah Para Rasul 1, khususnya di ayat 8 ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, di situ ia menyatakan kepada orang-orang yang mengantar murid-muridnya, rasul-rasul, Tuhan Yesus menyatakan untuk menjadi saksi baginya. Menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Lalu setelah mendengar itu semua, para rasul berkumpul kembali tinggal di Yerusalem dan mereka menantikan janji Tuhan tentang Roh Kudus. Dalam penantian itu mereka melakukan banyak hal. Di antaranya, selain mereka berkumpul bersama, berdoa bersama, mereka juga memilih Matias menggantikan Yudas. Nah, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah bicara tentang para rasul dan jemaat mula-mula. Pada bagian ini kita tahu Kisah Para Rasul 2 mencatatkan bagaimana Roh Kudus turun atas para rasul. Ketika mereka berkumpul bersama, mereka berdoa bersama, di situ Roh Kudus turun atas mereka semua sehingga semua para rasul yang berkumpul, orang-orang percaya yang berkumpul saat itu, mereka dimampukan untuk mengucapkan kata-kata dalam berbagai bahasa. Pasal 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11 mencatatkan bagi kita bagaimana ada begitu banyak bahasa yang bisa disampaikan atau diucapkan. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, Petrus berkhotbah. Dia menceritakan, menjelaskan tentang Yesus Kristus. Sehingga kira-kira 3.000 orang percaya dan memberi diri dibaptis. Rasul-rasul yang terus menceritakan tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu juga terus bersama membangun cara hidup yang baru. Mereka berkumpul, membagi makan bersama, mereka berdoa bersama, mereka ada dalam pengajaran, mereka hidup bersehati, mereka bertekun di dalam doa, dan itulah yang kemudian menjadi cikal bakal jemaat Kristen atau jemaat mula-mula. Dari situ juga dari pasal 2 dan pasal 4 ayatnya yang ke-32 sampai 37 kita juga mendapatkan catatan bagaimana jemaat mula-mula itu membangun hidup mereka. Mereka berkumpul, mereka menikmati persekutuan yang sedemikian akrab dan dekat. Mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bahkan di pasalnya yang kelima, kita mengingat peristiwa Ananias dan Safira itu juga merupakan bagian niat awal untuk menunjukkan saling peduli satu dengan yang lain. Walaupun pada akhirnya karena keinginan yang berlebihan dari Ananias dan Safira, akhirnya mereka tidak memberikan semua yang mereka miliki, tetapi mereka mengatakan bahwa itu adalah semua. Nah, Bapak Ibu, itu adalah bagian yang kedua. Bagian yang ketiga adalah tentang pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil yang makin meluas. Hari Minggu kemarin saya tunjukkan sesuai dengan rute perjalanan dari Rasul Paulus. Ada perjalanan yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Bagaimana Rasul Paulus memulai perjalanan itu, dia memberitakan Injil, dia menyampaikan berita tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan kepada begitu banyak orang.
Saya mengajak kita melihat bagian ini mulai dari pasalnya yang ke-6 dengan pemilihan 7 orang yang kemudian disebut sebagai diaken yang pertama. Lalu peristiwa atau meluasnya Injil ini berlanjut dengan apa yang dicatat dalam ayatnya yang ke-8 tentang Filipus, Petrus, dan Yohanes yang kemudian mengajar ke Samaria. Kita juga mendapatkan gambaran pada pasal 8, pasal 9 maksud saya ayat 1 sampai dengan pasal 15 tentang pengajaran atau pemberitaan yang disampaikan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Dan bacaan kita masuk di bagian ini. Lalu bagian selanjutnya dari Kisah Para Rasul pasal 15 sampai pasal 28 itu bicara tentang Injil yang dibawa terus ke Asia Kecil, Yunani, bahkan sampai ke Roma. Dibawa ke Roma oleh Paulus. Bapak Ibu Saudara, slide berikutnya. Kita akan sama-sama lihat bagian bacaan kita mulai dari pasal yang ke-10. Ada peristiwa di Kaisarea. Nah, panah itu menunjuk wilayah Kaisarea. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, perwira pasukan. Nama pasukannya adalah pasukan Itali. Dia sendiri warga negara Roma. Bapak Ibu, Cornelius dan keluarganya, ayat 2 dari pasal 10 ini mencatatkan bahwa ia adalah seorang yang saleh. Dan bukan hanya dia, tapi di ayat 2, pasal 10 dicatat, ia serta seisi rumahnya takut akan Tuhan. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Bapak Ibu, ini catatan menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena jelas dikatakan bahwa Cornelius ini pemimpin pasukan Itali. Memang di situ pasukan ada banyak, mereka ada nama-namanya tersendiri, tapi dari namanya diketahui bahwa pasukan ini bukan pasukan atau bukan kelompok orang Yahudi, tapi orang-orang Romawi. Dan Cornelius adalah bagian dari itu. Tapi walaupun dia bagian dari orang-orang Roma, dia percaya, ayat 2 katakan, ia saleh, ia takut akan Allah. Bahkan bukan hanya dia, tapi seisi rumahnya. Mereka berdoa kepada Allah. Dan karena apa yang dilakukan oleh seorang Cornelius, bagian sebelum bacaan kita mencatatkan, dia mendapatkan penglihatan. Apa yang dilihat? Pasal 10 ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-8 memberi catatan bagi kita apa yang dilihat oleh seorang Cornelius. Di situ dikatakan kira-kira jam 3 petang, dikatakan bahwa tampak malaikat Allah masuk ke dalam rumah dan memanggil Cornelius, menyebut namanya. Lalu ayat 4 di situ dikatakan bahwa malaikat itu berkata kepadanya, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Bapak Ibu, ini luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Yang ada dalam pikiran orang-orang Yahudi bahwa ya mereka adalah yang umat Allah gitu. Tapi di sini diceritakan bahwa malaikat Tuhan datang kepada Cornelius dan menyatakan ini gitu ya. Lalu tidak berhenti di situ. Bacaan kita yang selanjutnya bagian ayat 5 sampai dengan ayat 8 mencatatkan bahwa dengan pesan malaikat Tuhan, Cornelius menyuruh orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus, dan di situ sangat jelas, sangat detail dikatakan. Simon yang disebut Petrus itu tinggal di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon. Dan Cornelius menyuruh orang ke sana untuk menjemputnya.
Dari Kaisarea, saya mengajak kita melanjutkan perjalanan, kalau saya boleh pakai istilah itu ya, melanjutkan perjalanan ke tempat di mana Petrus ada. Boleh slide berikut? Ya. Dari Kaisarea lalu ke Yope. Di sana ada Petrus. Kita mendapat catatan dari pasal 9 ayat 32 sampai 43 bahwa Petrus sedang berkeliling. Berkeliling untuk apa? Dia berkeliling, dia mengajar, dia menceritakan tentang Yesus Kristus, dia melakukan mujizat, dia melakukan atau memberikan penyembuhan. Dia dicatatkan dalam bacaan kita, dalam bacaan perikop sebelum yang kita baca tadi, bahwa Petrus ke Lydia. Di situ ia bertemu dengan Eneas yang lumpuh dan menyembuhkannya. Lalu kemudian ia pergi ke Yope, pasal 9 ayat 36 sampai 43. Di situ dicatatkan bahwa ia pergi ke Yope dan ia membangkitkan seorang perempuan yang bernama Tabita atau Dorcas. Bapak Ibu Saudara, setelah itu Petrus mendapatkan penglihatan. Pasal 10 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan, ketika jam doanya, ketika ia akan berdoa, Petrus mendapatkan penglihatan dengan ada kain yang turun dan kemudian ada berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, burung-burung, dan di situ Tuhan katakan, sembelihlah dan makanlah. Tapi apa yang Petrus jawab? Petrus katakan, itu haram dan tidak tahir, maka dia tidak mau melakukannya. Dan itu terus diulang sampai 3 kali. Dan Allah juga mengatakan, atau suara itu juga mengatakan, apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh kamu nyatakan haram. Bapak Ibu Saudara, catatan ini, bagian ini menjadi dasar. Dasar untuk apa? Dasar untuk pelayanan selanjutnya, pelayanan pekabaran Injil selanjutnya, pelayanan para rasul selanjutnya. Nah, dari sini saya mengajak kita masuk ke dalam perikop bacaan kita. Selanjutnya slide. Ya. Dalam perikop bacaan kita, pelayanan Petrus menyatakan, atau pelayanan Petrus adalah pelayanan yang dia lakukan untuk semua orang. Dia sudah mendapatkan penglihatan. Tadinya dia mulai dengan orang-orang atau dengan warganya atau dengan bangsanya orang Yahudi. Tapi dengan penglihatan yang dia dapat, di situ Petrus menjadi paham kehendak Allah. Bahwa karya Allah berlaku untuk banyak orang. Ayat 28 dari pasal 10, saya ambil di situ menjadi catatan bagi kita bahwa di situ jelas dikatakan bahwa penglihatan yang Petrus alami di Yope mau mengajarkan bahwa Petrus tidak boleh untuk menyatakan atau menyebut orang menjadi najis atau tidak tahir. Tapi dia justru harusnya melihat bahwa semua orang ada dalam pengasihan Allah. Pasal 28 yang B di situ dikatakan, tetapi Allah telah menunjukkan kepada aku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Ini berangkat dari apa yang ditunjukkan Allah kepada seorang Petrus. Ini berangkat dari apa yang Tuhan perlihatkan, Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan untuk seorang Petrus. Pasalnya yang ke-10 ayat 34, Bapak Ibu di situ menjadi semakin jelas apa yang mau ditunjukkan atau apa yang mau dinyatakan, apa yang mau disampaikan lewat peristiwa di mana Petrus mendapatkan penglihatan di Yope dan ketika ia sampai kepada keluarga Cornelius. Di situ ia mulai mengajar, ia mulai berbicara dan Petrus katakan,
Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Catatan ini jelas atau mau menunjukkan pada kita bahwa Petrus mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Ketika hanya dimulai dengan gambaran atau hanya dengan penampakan bagaimana ada kain yang di atasnya ada begitu banyak jenis hewan-hewan, di mana Petrus menganggap dia hanya disuruh makan saja, tapi ternyata Allah punya maksud yang jauh lebih dalam daripada hanya sekedar makan. Allah mau menunjukkan, Allah mau menyatakan seperti atau mau merubah pola pikir, cara pikir yang selama ini ada dalam pikiran Petrus dan begitu banyak orang-orang Yahudi waktu itu yang menganggap mereka sebagai orang yang lebih atau yang super, yang umat Allah sehingga yang lain menjadi nomor 2. Di sini jelas dikatakan bahwa Allah tidak membedakan orang. Ayatnya yang ke-35, Bapak Ibu, ini menjadi poin penting. Kenapa saya katakan ini menjadi poin penting? Karena di situ dikatakan setiap orang dari bangsa apapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Allah tidak membedakan. Allah juga tidak mau kita membeda-bedakan. Tapi jelas, yang berkenan kepada Allah adalah mereka yang takut akan Dia, yang mengamalkan atau yang melakukan kehendak Allah. Semua boleh mendapatkan kasih Allah. Semua boleh merasakan bagaimana Allah hadir dalam hidupnya. Tapi hanya orang-orang yang berlaku seturut dengan kehendak Allah yang berkenan kepadanya. Ayat 36 di situ mau menegaskan kembali yang tadi saya katakan bahwa penampakan atau penglihatan yang dialami Cornelius ini mau mengubah cara pikir dari orang Israel dan juga seorang Petrus, bahwa Allah bukan hanya untuk orang Israel. Ayat 36 di situ dikatakan, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kalau tadinya orang Israel menganggap bahwa Tuhan Allah adalah milik mereka sendiri, mereka merasa mereka yang paling benar, mereka yang paling baik, mereka tidak menerima yang lain, tetapi di sini jelas dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan semua orang. Bapak Ibu, bacaan kita dari ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-43, di situ menjelaskan Yesus Kristus yang Tuhan itu. Bagaimana karya hidupnya, bagaimana ia dalam kematiannya yang memberi hidup bagi banyak orang. Bagaimana kebangkitannya yang kemudian menjadi bukti nyata bahwa ia adalah Tuhan, bahwa ia adalah juru selamat. Ketika ia naik ke sorga, ia mempersiapkan atau mengalahkan segala kuasa yang ada di bumi. Dan ia akan datang untuk menjadi hakim. Ini adalah penggenapan atau ini adalah gambaran, penyataan bahwa janji keselamatan yang Allah nyatakan itu digenapi, dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, dari sini jelas yang mau dikatakan, slide berikutnya. Jelas yang mau dikatakan, yang mau dinyatakan bahwa Allah mengasihi semua manusia. Mau dia orang Yahudi, mau dia orang Yunani, mau dia orang Roma, dia orang apapun, lewat peristiwa atau lewat keluarga Cornelius yang mengundang
Petrus datang dan lewat Petrus yang menjelaskan atau menceritakan bagaimana dia memaknai penglihatan yang Allah berikan. Yang mau dikatakan adalah Allah mengasihi semua manusia. Bapak, Ibu, Saudara, slide berikut. Itu berarti Allah juga mengasihi kita. Itu berarti juga Allah mengasihi kita yang ada di Indonesia. Dan itu menjadi pesan penting bagi kita. Ketika hari ini dalam ibadah syukur kita, dalam ibadah keluarga, kita mau bersyukur bersama, kita mau kembali menghayati bahwa Allah yang mengasihi semua manusia itu juga mengasihi kita. Juga mengasihi kita yang ada di Indonesia, juga mengasihi bangsa kita. Tetapi catatan yang penting dari semua itu adalah bahwa anugerah Allah di dalam Yesus Kristus itu berlaku untuk semua. Anugerah Allah di dalam Yesus Kristus itu diberikan untuk semua. Tapi catatannya jelas tadi dikatakan bahwa mereka yang berkenan atau mereka yang menerima adalah mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anugerah itu berlaku untuk semua. Bagaimana kita meresponnya? Bagaimana kita menjawabnya? Apakah kita menjawabnya dengan kemudian kita menyatakan iman kita kepada Yesus Kristus, atau kita hanya mengatakan, ya, saya tahu Tuhan baik. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, di sekitar kita ada begitu banyak orang baik. Di sekitar kita ada banyak orang yang suka menolong. Di sekitar kita mungkin dengan tetangga kita atau lingkungan kerja kita atau lingkungan studi kita akan bertemu dengan orang-orang yang ramah, orang-orang yang suka menyapa, dan berbagai kebaikan-kebaikan dalam hidup manusia. Allah hadir untuk mereka juga. Tetapi jelas, yang mendapatkan anugerah keselamatan adalah kita yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berikut. Bapak, Ibu, dari situ jelas bahwa kita akan hadir di dalam berbagai situasi atau berbagai keadaan yang berbeda. Berbeda bagaimana kita memahami atau bagaimana manusia memahami anugerah Allah, bagaimana manusia memahami kasih Allah, bagaimana manusia merespon itu. Dan hari ini lewat catatan keluarga Kornelius dan pengajaran seorang Petrus kita diingatkan untuk menerima yang namanya perbedaan. Untuk menerima yang namanya kasih Allah itu. Bahwa kita semua selalu dan senantiasa menjalani hidup ini dengan berbagai keragaman. Di Indonesia, saya tadi mencoba mencari catatan bagaimana keberadaan di Indonesia kita sebagai bangsa. Kita punya 1.340 suku bangsa. 1.340 suku bangsa. Itu berdasarkan sensus BPS tahun 2010. Lalu untuk bahasa daerah, kita punya 718 bahasa daerah. Bapak, Ibu, ada begitu banyak perbedaan di sekitar kita. Bukan hanya perbedaan itu, bahkan orang yang lahir dikatakan kembar pun mereka tetap punya perbedaan. Bagaimana sikap kita? Belajar dari Petrus lewat apa yang sudah Tuhan singkapkan kepada dia. Petrus melihat perbedaan itu sebagai bagian di mana Allah tetap mengasihi semua manusia. Walaupun setiap manusia mempunyai responnya yang berbeda-beda. Dan itu yang harus kita lakukan. Kita tetap harus menghargai, kita tetap harus menghormati, kita tetap harus menerima atau melihat perbedaan itu sebagai kekayaan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan lalu kita hanya bicara tentang perbedaan dan perbedaan. Maka kalau kita bicara tentang itu, kita tidak akan pernah selesai. Tapi kita lihat itu sebagai kekayaan. Dalam hidup kita, dalam keseharian kita juga akan berjumpa dengan berbagai perbedaan. Tetapi mari kita sikapi itu. Mari kita terima itu. Kita hargai itu. Bapak Ibu, ini bocoran buat besok. Bocoran apa? Bocoran buat besok Bapak Ibu yang rajin dengar podcast atau yang belum pernah dengar, coba dengar besok. Besok kita bicara tentang bagaimana menghargai perbedaan yang ada. Itu dia. Jadi jangan lupa besok gitu ya. Ini tidak ada catatan khusus sih dari tim podcast gitu ya, tapi kebetulan saya waktu menyiapkan saya ingat, oh iya ya gitu. Betul, ada Naomi sama apa? Patrick ya yang bikin ininya, naskahnya. Bicara tentang perbedaan, kita melihat itu, kita mengalami itu, kita merasakan itu. Bukan hanya dalam kehidupan kita dalam beragama atau beriman kepada Tuhan, tapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita merasakan dan mengalami itu. Kita harus membuka hati, menerima bahwa perbedaan itu memang ada, perbedaan itu terjadi. Tapi kita ingat poin yang pertama, anugerah Allah itu ada di dalam Yesus Kristus. Diberikan untuk semua, tapi semua bergantung kepada kita yang akan menyambutnya. Kita yang memberi diri untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang berikut Bapak Ibu menjadi catatan bagi kita. Ketika kita sudah tahu bahwa ada begitu banyak perbedaan, maka harusnya kita tidak menghakimi orang lain. Harusnya kita tetap ada bersama, kita tetap saling menghormati, kita tetap ada untuk memberi ruang kepada setiap perbedaan yang ada. Saya tadi sengaja siapkan ini, tapi nggak tahu ya akan kelihatan atau tidak di layar Bapak Ibu. Kelihatan nggak? Boleh dideketin nggak? Deketin ke kamera. Naik. Nah, ya, Bapak Ibu itu angka berapa ya? Angka berapa itu Bapak Ibu? Angka 6. Angka 6. Semua sepakat bahwa itu angka 6? Sepakat. Sepakat ya? Coba ditunjukkan, betul itu angka 6 ya? 6. Ya, 6. Kalau Bapak Ibu lihat dari posisi Bapak Ibu itu akan jadi 6. Tapi kalau saya lihat dari posisi saya itu akan jadi 9 Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Ya, sudah Pak Pendeta, terima kasih. Pak Pendeta yang pegangin ini kertasnya. Ya. Bapak Ibu, kenapa bisa terjadi? Karena kita ada di posisi yang berbeda. Bapak Ibu di depan sana, saya di sebelah sini. Jadi ketika kita lihat itu, kita ada dalam cara pandang yang berbeda, kita ada dalam sudut pandang yang berbeda, atau saya boleh katakan kita ada dalam kacamata atau ukuran yang berbeda. Sehingga sangat mungkin hasilnya berbeda. Untuk itu, sebaiknya, untuk itu, dengan situasi kita sebagai bangsa, dengan situasi kita dalam kehidupan bermasyarakat, kita diingatkan untuk tidak menghakimi. Petrus bisa saja ketika dia mendapat atau ketika dia dijemput oleh utusan dari Cornelius, lalu dia katakan, tidak, saya tidak mau, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi dia tidak lakukan itu. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, dia menghayati pesan Tuhan. Dia melihat bahwa Tuhan ada, Tuhan mengasihi semua. Dan untuk itu tidak sepantasnya dia menolak atau dia membatasi kasih Allah. Dia tidak lalu mengatakan semua orang yang di luar suku saya atau di luar bangsa saya berarti sudah saya tidak mau, saya stop, putus hubungan dan lain sebagainya. Tidak. Dia hadir di sana. Dia mengajar, dia memberitakan tentang Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi? Pasal 10 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-48 di situ dicatat.
bahwa ketika mereka semua mendengar pengajaran dari Petrus, Roh Kudus turun atas mereka dan mereka memberi diri untuk dibaptis. Bapak, Ibu, Saudara, tidak akan terjadi ketika Petrus lalu melihat semua itu sebagai perbedaan yang harus ditonjolkan, lalu kemudian ia menyatakan bahwa tidak, stop, dia mulai menghakimi, dia mulai menghitung ini salah, itu salah, dan seterusnya. Petrus tidak lakukan. Dan itu yang harusnya kita contoh, kita berlakukan ketika kita hidup bersama saat ini sebagai bangsa, sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Kita ada dalam situasi atau dalam kehidupan bangsa yang berbeda-beda. Kita ada, tadi saya sudah sebutkan, sebagai bangsa, kita punya 1.340 suku bangsa. Kita hidup dengan 718 bahasa daerah. Bapak Ibu, kalau mau dicari perbedaannya, bisa aja kita mau berantem. Bahasa daerah yang ini mengatakan lain, yang di sana artinya lain. Saya sangat ingat ketika saya ada di asrama waktu tahun pertama masuk di kampus Duta Wacana. Saya dari Surabaya, jadi bahasa saya dengan dialek Surabaya dan beberapa bahasa Jawa yang saya bisa pakai, itu ternyata untuk teman-teman yang asalnya dari Wonosobo, dari Klaten, dan sekitar Jogja, itu adalah bahasa yang kasar. Jadi ketika saya bicara, mereka bilang, itu Ika marah, katanya. Mereka panggil saya Ika. Saya bilang, saya nggak marah, saya bilang gitu. Tapi mereka bilang, Ika marah, katanya. Ketika kita mau ada atau memperuncing perbedaan, sangat mungkin. Tapi bukan itu yang harus kita lakukan. Belajar dari Petrus, belajar dari Cornelius, kita diingatkan. Yang pertama, anugerah Allah berlaku untuk semua orang. Bagaimana kita meresponnya? Tentu untuk kita yang dinyatakan sebagai orang percaya, kita menyambut itu dan meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk mereka yang tidak menerima itu, yang tidak menyatakan itu, yang tidak meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima perbedaan itu. Kita menghargai mereka. Kita terima perbedaan yang ada, kita menghargai, kita tidak menghakimi mereka. Karena kita tahu Allah mengasihi semua manusia. Allah mengasihi saya, Allah mengasihi Bapak Ibu Saudara semua, Allah mengasihi kita semua, Allah mengasihi Indonesia. Selamat mengingat dan mensyukuri hari ulang tahun Indonesia, kalau saya boleh katakan begitu, yang ke-75 tahun. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati Indonesia. Amin. Merespon firman Tuhan, Bapak Ibu, kita nyanyikan Gita Bakti 40, Kasih dari Tuhanku. Kasih dari Tuhanku yang buatku berteduh, merindukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia,
Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Adakah yang mau didoakan selain pokok-pokok doa yang akan disampaikan untuk jemaat yang sakit, untuk ibu hamil? Adakah yang mau secara khusus didoakan? Ada Bapak Ibu? Di tengah-tengah ya? Ya, kalau ada boleh lambaikan tangannya. Tidak ada ya? Boleh lambaikan tangan dan sampaikan. Ada? Adakah? Satu lagi. Oh, Pak Nixon. Ya Pak, boleh disampaikan Pak Nixon. Pak Nixon, suaranya tidak terdengar. Ya, kami tidak bisa mendengar suaranya Pak Nixon. Iya, boleh dicek-cek dulu bagaimana itu. Atau iya, ya. Bu. Ya, sip. Kedengaran Pak. Bagaimana? Ini Bu, saya minta didoain dua syafaatnya dua ibunya Jasri. Ibunya Jasri. Ya. Yang namanya Miner. Ibunya ya. Nah, dalam masa pemulihan baru 4 hari kemarin habis operasi, Bu. Oke. Nah. Baik, Pak. Oke, Bu. Makasih. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ibu Eka? Ya. Citra Saragi. Bagaimana, Bu? Citra Saragi, sektor 1. Oh, Citra. Ya, sudah dicatat, Bu. Sip. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Bapak Ibu? Boleh lambaikan tangannya lalu sampaikan. Sudah ya? Nggak ada lagi? Tidak ada lagi ya Bapak Ibu ya? Oke, dari Pak Nixon untuk Ibunda dari Bapak Yasri. Ya. Ya. Pak, ini ibunya. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu, mari kita satu hati kita berdoa. Bersyukur kehadapan hadirat-Mu Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan senantiasa hadir dalam setiap keberadaan hidup kami, baik dalam syukur, sukacita, maupun dalam segala gumul jerih juang kami, Tuhan beserta dengan kami. Secara khusus ketika kami sebagai umat-Mu selalu berusaha untuk melakukan semua yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih hari ini kami boleh belajar dari seorang rasul, dari Petrus,
yang boleh membuka wawasannya, membuka pikirannya, dan juga membuka hatinya untuk mau menghayati kehendak Tuhan dan melakukannya. Ia boleh lebih terbuka, ia boleh melihat perbedaan itu sebagai kekayaan di mana Tuhan mau hadir bagi banyak orang. Ajar juga kami Tuhan, supaya lewat hidup kami boleh membagi kasih Tuhan untuk banyak orang. Lewat keberadaan kami boleh memperkenalkan Tuhan yang penuh kasih itu. Lewat hidup kami boleh menghadirkan pesan Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi banyak orang, Tuhan mengasihi semua umat manusia. Bapa dalam kerajaan surga, ajar juga kami untuk tidak melihat perbedaan sebagai sesuatu yang membuat kendala, tapi kami boleh hidup dengan saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Tidak saling menghakimi atau saling menuduh dan menuding. Bapa dalam kerajaan surga, kami mohon Tuhan tolong, supaya dengan sikap-sikap hidup yang kami boleh belajar malam hari ini, kami boleh membangun kehidupan bersama dengan masyarakat yang ada di sekitar kami, menjadi satu cara atau pola hidup yang boleh lebih baik, yang boleh lebih mengasihi, yang lebih boleh peduli kepada yang lain. Bapa dalam kerajaan surga, dalam kesatuan hati kami juga mau berdoa untuk keberadaan jemaat kami. Bapa, kami berdoa untuk kegiatan pelayanan dalam pekan ini. Tuhan memberkati semua kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung ataupun yang sudah berlangsung. Tuhan memberkati para presbiter, pendeta, penatua, diaken, pelayan PAPT, pengurus Pelkat, pengurus komisi. Tuhan memberkati juga Vikaris Kristi, Tuhan memberkati pegawai kantor gereja, koster, Tuhan memberkati semua pribadi yang memberi diri dalam pelayanan, khususnya ketika ada dalam pelayanan ibadah pada malam hari ini. Kami berdoa untuk tim media yang menyiapkan semuanya sehingga ibadah boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati semua kami yang memberi diri. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan di jemaat kami, khususnya untuk bantuan bagi warga yang terdampak situasi COVID-19. Tuhan memberkati, Tuhan menolong sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk bantuan diakonia, untuk kelas katekisasi, kelas PAK. Kami berdoa untuk semua aktivitas pelayanan dalam jemaat. Tuhan memberkati. Kami juga teringat akan jemaat Tuhan yang ada dalam kondisi sakit. Bapak, kami berdoa membawa ke hadapan hadirat-Mu Bapak Aha Siregar. Kami berdoa untuk Ibu Kristi Siregar Simanungkalit. Kami berdoa untuk Ibu Elia Wasti Pandi, untuk Saudari Kristi Sukabdi, untuk Ibu Riris Mayor, untuk Citra Saragih, untuk Ibu Miner, Ibu dari Bapak Yasri Simanjuntak. Tuhan memberkati dari Bapak Yasri Manulang, berdasarkan informasi dari Bapak Nixon Simanjuntak, yang beberapa hari lalu boleh menjalani operasi, 4 hari lalu tepatnya. Tuhan menolong. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan, semua saudara-saudara kami yang ada dalam kondisi sakit ini. Tuhan melawat mereka. Tuhan menjamah bagian tubuh yang sakit. Kalaupun saat ini karena kondisi sakit mereka boleh ada dalam kelemahan tubuh, tapi kami percaya kemurahan dan kasih Tuhan akan tetap meneguhkan iman percaya mereka, sehingga iman percaya mereka kepada Engkau akan tetap teguh, bahkan semakin teguh dan semakin kokoh dan semakin berharap hanya kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk para ibu jemaat kami yang ada dalam kondisi hamil. Kami berdoa untuk Nyonya Christine Samosir,
Kami berdoa untuk Nyonya Margareta Uniker. Kami berdoa untuk Nyonya Marla Alphonse. Tuhan sertai para ibu dalam kondisi hamil ini. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang baik. Tuhan juga jaga bayi yang ada dalam kandungan, sehingga boleh bertumbuh dalam kemurahan Tuhan. Sehingga pada waktunya nanti akan lahir dalam kondisi yang lengkap, sehat, sempurna, dan para ibu ini juga boleh ada dalam kondisi yang baik. Bapa dalam kerajaan surga juga memberkati seluruh kaum keluarga yang mendukung, yang turut memperhatikan dan menjaga mereka. Kami serahkan semua keberadaan jemaat kami dengan segala aktivitas, segala pelayanan yang ada, Tuhan campur tangan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik dalam kemurahan Tuhan. Sebagai bagian dari bangsa, kami juga rindu Tuhan, kehadiran kami sebagai gereja Tuhan memberi dampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami mau berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, untuk jajaran kabinet, untuk seluruh kepala daerah dalam tugas-tugas mereka, khususnya dalam situasi saat ini untuk menangani pandemi COVID-19. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga mereka, Tuhan limpahkan berkat rahmat Tuhan, Tuhan berikan hikmat Tuhan kepada mereka, sehingga mereka boleh memutuskan dan melakukan segala yang baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Kami juga berdoa untuk seluruh petugas aparat TNI Polri, juga untuk para petugas penanganan COVID-19, Tuhan kemurahan-Mu bersama dengan mereka. Berdoa juga untuk tenaga kesehatan, berdoa untuk seluruh ilmuwan atau petugas-petugas di laboratorium, untuk relawan dalam upaya dan usaha mereka untuk proses uji klinis, untuk penelitian terhadap vaksin COVID-19 ini. Tuhan, berikan yang terbaik untuk segala usaha mereka, sehingga mereka boleh melakukan penelitian dengan sungguh baik untuk hasil yang sudah kami nantikan. Dan kiranya Tuhan memberkati semua itu sehingga boleh bermanfaat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk masyarakat bangsa kami, Tuhan, dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kami mohon Tuhan menyertai, sehingga masyarakat kami boleh disiplin dengan segala keberadaan atau segala tatanan yang baru, menjaga diri, menjaga kesehatan pribadi, keluarga, dan lingkungan. Karena kami tahu dengan semua yang kami lakukan ini menunjukkan atau membuktikan kami juga mengasihi sesama kami seperti Tuhan mengasihi kami dan mengasihi semuanya. Bapa dalam kerajaan surga, tolong kami, sehingga sebagai pribadi, keluarga, dan sebagai jemaat Tuhan, kami ditolong untuk mengisi kemerdekaan ini dengan menyatakan kasih Allah bagi sesama, dengan menyatakan segala perbuatan dan pekerjaan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami serahkan doa kami ke dalam kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan selalu dan senantiasa memberi yang terbaik bagi kami. Dengar dan sambut doa kami Tuhan yang kami bawa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan selamanya. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini saatnya kita membawa ungkapan syukur hati kita melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Persembahan kita malam ini untuk mendukung pelayanan gereja dan mendukung aksi peduli kasih bagi warga jemaat yang terdampak situasi pandemi COVID-19. Kirim jemaat nomor 450. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dan Kristus bergema janganlah tertegun dalam susah pun tenang dalam segala itu biar badan menyerah, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku dalam susah pun senang dalam segala. Mari Bapak Ibu kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang membawa persembahan syukur hati kami. Terimalah dan kuduskanlah sehingga menjadi berkat bagi pelayanan gerejamu. Dan berkatilah hidup kami sehingga menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu kami persilakan duduk kembali. Beberapa pokok warta dalam seminggu ini, mohon perhatian Bapak Ibu sekalian. Persekutuan doa Sabtu pagi dilaksanakan secara online menggunakan aplikasi Zoom Meeting tiap pukul 05.00 WIB. Seluruh warga jemaat diundang untuk turut hadir dalam persekutuan doa Sabtu pagi. Dan jika dari warga jemaat ada pokok-pokok doa yang ingin didoakan, dapat mengirimkan pokok doa tersebut ke nomor telepon Bapak Pendeta Aruben Persang. Diinformasikan kepada seluruh warga jemaat, khususnya untuk katekisan, bahwa mulai hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, kelas katekisasi dimulai pukul 12.00 WIB dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Diinformasikan kepada seluruh warga jemaat, khususnya untuk Bapak Ibu yang anak-anaknya mengikuti kelas PAK, bahwa kelas PAK dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 13.00 WIB, kecuali kelas 9 dan kelas 12 yang dimulai pukul 14.00 WIB melalui aplikasi Zoom Meeting. Kami menghimbau Bapak Ibu agar mendukung saat anak-anak kita belajar dalam kelas PAK. Bagi Bapak Ibu yang anak-anaknya membutuhkan pelajaran pendidikan agama Kristen, masih dibuka pendaftarannya dan
bisa langsung mendaftar. Kontak person Adel 081586725868, Novi 085967161816. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Dalam rangka mendukung kebutuhan pelayanan diakonia sosial, anak asuh, diakonia kedukaan, kepada jemaat dimohon untuk dapat sedia dan setia mendukung melalui dana kartu kuning yang dibagikan kepada setiap anggota jemaat. Disampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang karena ketentuan protokol kesehatan tidak dapat beribadah datang langsung ke GKK 2, maka untuk setiap ibadah hari Minggu dapat diikuti secara langsung melalui siaran live streaming ibadah Minggu pagi. Link live streaming akan di-share 10 menit sebelum mulai ibadah. Jika tidak mengikuti siaran langsung, dapat memutar ulang rekaman live streaming melalui kanal YouTube GPIB Kasih Karunia Celerut. Ibadah keluarga juga demikian, akan dilaksanakan melalui siaran langsung live streaming dan pada setiap Rabu minggu ketiga dengan aplikasi Zoom Meeting. Persembahan semua ibadah, juga persembahan syukur atau persepuluhan, jemaat dapat menyerahkannya melalui koordinator sektor atau pengurus pospel, atau menyerahkan langsung ke kantor gereja, atau mentransfernya ke rekening gereja nomor rekening 0193-030552-50-9 GPIB Kasih Karunia Kiki. Dana Majelis Jemaat Bank BRI Britama Cabang Kebayoran Baru. Kita percaya Tuhan memberkati persembahan kita semua. Demikian warta untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari berdiri. Kemerdekaan yang telah Tuhan karuniakan merupakan pengutusan sebagai saksi-saksinya telah dinyatakan melalui pemberitaan firman-Nya. Kembalilah dan lanjutkanlah karya layan dan karya kesaksian kita bagi Indonesia. Kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur karena air daya surga luas menghijaukan kita kembali semua
Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dalam penyertaan Roh Kudus, sekarang sampai selamanya. Ibadah selesai, silakan bersaat teduh. Silakan duduk, Bapak Ibu. Oh iya, Bapak Ibu silakan duduk. Yang belum buka kameranya boleh tolong dibuka. Kita mau foto dulu sebentar. Tapi ini boleh dipindah ya? Kamera dulu. Iya. Ibu, kami ada beberapa peserta yang turut mendukung dalam kelancaran proses hari ini, gitu. Mari merapat sini. Tapi tenang saja Bapak Ibu, kami semua pakai masker kok. Masih ini foto. Ya. Kami semua tetap dengan masker. Satu. Oh iya. Bentar, tunggu ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sudah? Oh, belum. Sabar, tunggu. 1, 2, 3. Oke, satu lagi Bapak Ibu. Sabar. 1, 2, 3. Ups, sabar. 1, 2. Biasa di hostin nih Bapak nih. 1, 2, 3. Aku bikin sini. Bisa. Oke. Oke, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Selamat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Makia. Semuanya. Selamat malam semua. Terima kasih Semuanya. Semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Beta dan tim. Oke. Pak mau merdeka ya? Merdeka. Merdeka. Sobat merdeka. Daerah kita tadi. Daerahnya mana tadi? Amat. Bentarnya merdeka ya. Sehat ya, Pung. Sehat, Pung. Iya, halo. Aduh. Sobat, kok belum merdeka ya? Nggak pakai baju merah. Selamat berlibur. Halo, baju merah. Baju merah dong. Merah karena berat. Iya. Pung Sregar, sehat-sehat ya, Pung. Sehat-sehat ya, Bapak Ibu. Sehat, Ibu juga. Ya. Malam, Bapak Ibu Sregar. Pak Murlan, apa kabar? Dari duet baca Pak Murlan. Udah, Mak. Sampai jumpa. Tuhan berkati semua. Merdeka.
makan. Dewi. Mainan, ya. Ibu Nabawan, ya. Ya. Amulan. Ya, Pak Edi. Ya. Pak Suparno, ya. Ya. Bu Yuni, anaknya dari sini, Bu. Ya. Mas Saliman, Ibu. Selamat ulang tahun ya. Pak Pak Parno menyendiri, Pak Parno. Rita minumnya jangan banyak-banyak sebenarnya. Bumbo, ya. Oke, Bu Bakri, ya. Ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua.